itu, dan saya lihat mereka punya Muhammad ini ada di dalam api, dan saya bilang, malaikat, saya takut, saya tidak bisa sampaikan bahwa Muhammad ada dalam api. Muhammad Saya takut nanti dong bahwa saya masuk sel atau dong marah saya. Tidak, ini apa yang nyata yang kau lihat harus kau sampaikan. Jangan kau takut. Tuhan akan membela kau, dan Tuhan berdiri di kau punya tengah. Untuk Tuhan akan berperang melawan engkau untuk jalan. Semua yang kau sampaikan, kau lihat ini lihat di mata kepala. Semua orang di dalam dunia ini, semua ada di dalam api. Semua orang. Ya. Dan saya lihat itu orang buat dosa persinahan itu, ular itu semakin tarik, dia punya kemaluan tuh gigi, dan lari, putar, dan menangis, teriak minta tolong. Dan saya katakan bahwa malaikat, nanti saya sampaikan apa, sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Dan malaikat bilang pergi dan kasih tahu, oh sekarang ini semua orang harus bertobat. Dan mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka harus sadar dari perbuatan yang jahat. Dan di dalam dunia mereka nggak bawa tidak ada apa-apa, tapi di surga menghadap di dalam api neraka sebelah malaikat. Nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lagi malaikat kasih tunjuk ulang lagi, lihat ini lagi. Dan saya lihat yang ketiga kali lagi, dan saya lihat di mana pejabat-pejabat yang di dalam dunia ini yang kaya semua ada di dalam api. Pejabat kaya. Bawa kekayaan ini semua ada di dalam api. Dan saya bilang malaikat, Pak, masa mereka rumah bagus, baru punya makan, minum, semua bagus, baru kenapa ada dalam. Dan dia berkata bahwa di dalam kerajaan surga lain, di dalam dunia lain. Di dunia mereka menikmati semua enak, tapi di dalam neraka mereka akan hadapi di dalam api. Sebab iya. Malaikat, nanti saya sampaikan seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lihat semua selesai. Saya lihat orang yang kawin itu banyak-banyak kawin lepas itu, semua ada di dalam api. Ya, saya lihat itu perempuan-perempuan yang masih bujang itu, remaja itu, semua ada di dalam api. Anak-anak sekolah minggu, kenapa sampai sekolah minggu udah ada dalam api? Anak sekolah minggu melawan, tidak masuk sekolah minggu, kan menangis uang, kan tidak setia kepada orang tua untuk sudah didik, belajar, dan pengasuh sekolah minggu sudah ajar baik-baik, tidak mau dengar. Sekarang semua ada di dalam. Sahabat Asik Ngaji, video ini viral di TikTok yang nonton ratusan ribu. Nah, ini menarik ya ikhwah, karena di pertama tadi di kesaksiannya itu membawa nama Muhammad. Baik ya ikhwah. Yang pertama, ini hemat kami dan 100% adalah dusta. Kenapa? Pertama, kalau misalkan yang orang ini tuju kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan kelirunya sangat parah, luar biasa ya kafilah. Pertama, Nabi SAW itu tidak bisa kemudian disebut bahwa itu adalah Nabi kalau belum tahu ciri-cirinya. Karena ciri-cirinya itu sangat jelas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sehingga saya yakin 100% ketika orang ini ditanya bagaimana ciri fisiknya Nabi SAW, maka saya yakin orang ini akan gelagapan ya ikhwah. Karena sudah jelas ciri fisiknya itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW tidak akan pernah menemui orang yang kemudian menyekutukan Allah kalau misalkan orang tersebut tidak sadar atas dosa-dosa atau atas kemusyrikan yang ia lakukan itu. Karena apa? Karena setiap kali bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi misalkan, maka orang tersebut adalah orang yang istimewa. Yang kemudian kedua, orang tersebut akan sadar terhadap kelakuan-kelakuan yang kemudian dia pernah lakukan di dunia ini. Semisal dia menyekutukan Allah atau dia berdosa dan sebagainya. Setelah melihat Nabi Muhammad SAW, maka akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya, karena yakin ketika dia bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya, dia nyata bertemu dengan Nabi SAW. Nah, kalau misalkan bertemu dengan orang yang syirik, orang yang kufur, orang yang ingkar, dan dia setelah bertemu dengan Nabi tidak sadar, berarti Nabi SAW menemui orang ini itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Tanda keislaman seseorang yang baik itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan Nabi SAW, kalau misalkan menemui orang ini atau orang ini menemui Nabi SAW, maka sejatinya tidak ada manfaatnya sedikit pun dari baginda Nabi SAW untuk ditemui atau Nabi SAW menemui orang ini. Dan itu bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Tuhan Yesus punya tinggi, dia terlalu tinggi, dan dia punya badan ini semua tuh penuh dengan emas. Seperti ini baru lihat api itu keluar dari dalam dia punya tempat yang dia duduk itu. Jadi ada menyala, cahaya menyala api begitu. Cahaya menyala seperti api begitu. Dan sana Tuhan Yesus jalan menuju ke tempat yang saya berdiri itu. Tuhan suruh malaikat antar saya putar taman itu. Yaitu Tuhan Yesus jalan sepertinya jalan di atas api.
di jalan dengan api. Dan yang ketiga, yang lucunya di sini bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Berikut katanya, seluruh umat manusia itu ada di dalam neraka. Bayangkan, seluruh umat manusia ada dalam neraka. Yang tidak masuk neraka itu siapa? Ya, golongan orang ini saja ya, Pak. Golongan orang ini termasuk anak minggunya atau anak didiknya, ya. Nah, di sini kita akan lihat ya. Ini sudah sangat jelas. Kita ulang lagi. Kata kepala, semua orang di dalam dunia ini semua ada di dalam api. Ya. Semua orang yang ada di dalam dunia ini itu ada dalam api. Bayangkan. Jadi yang tidak masuk api itu hanya orang ini saja. Karena semua orang itu masuk ke dalam neraka. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini paling menarik lagi. Dan saya lihat yang ketiga kali lagi, dan saya lihat di mana pejabat-pejabat yang di dalam dunia ini yang kaya semua ada di dalam api. Ya, bahwa kekayaan ini semua ada di dalam api. Nah, semua pejabat yang kaya itu masuk neraka. Jadi, semua pejabat yang kaya di dunia ini itu semuanya masuk neraka. Siapa pejabat yang tidak kaya, ikhwah? Semuanya kaya-kaya. Kenapa mereka bisa mencalonkan ingin menjadi pejabat? Karena mereka kaya, karena mereka mampu, karena mereka memiliki harta. Kemudian mereka mencalonkan diri karena mereka merasa mampu, karena mereka memiliki harta. Dan setelah mereka menjadi pejabat, maka tambahlah kekayaan-kekayaan itu. Berarti seluruh pejabat yang ada di dunia ini akan masuk neraka, termasuk misalkan Donald Trump atau presiden-presiden Kristen yang lainnya, karena mereka juga sama pejabat dan mereka kaya-kaya luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini masuk akal ya, ikhwah? Apakah ini masuk akal? Silakan sahabat Azikaji semua bisa menilai. Terlebih lagi orang ini sudah membawa nama Muhammad. Apakah yang dituju kepada Nabi Muhammad SAW? Dan dugaan kami itu menuju kepada Nabi SAW, ya ikhwah. Karena orang ini katakan, saya takut dipenjara dan sebagainya. Berarti ini kan orang ini mengakui begitu ya, bahwa ini adalah sensitif, hal yang sensitif. Sehingga konsekuensinya itu ya dipenjarakan begitu. Nah, bagi aparat sebetulnya sangat mudah kalau misalkan ingin menjadikan orang ini menjadi tersangka misalkan ya ikhwah. Tanya saja ciri fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum itu tanyakan bagaimana rambutnya, bagaimana dadanya dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita melihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, para sahabat itu bersaksi atas bagaimana wajahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu indahnya luar biasa. Bahkan ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam bulan purnama, kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang begitu sangat indah. Kemudian para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melihat rembulan di tanggal 14 itu, bulan purnama ya ikhwah. Dan kesaksian sahabat, wallahi demi Allah, bahwasannya wajah Nabi SAW itu lebih indah daripada rembulan, lebih indah daripada bulan purnama. Apakah yang ada yang dilihat oleh orang ini sesuai dengan kitab Syama'il Muhammadiyah? Dan hemat kami itu adalah dusta belaka. Bahkan orang ini mengatakan orang yang sekolah minggu saja itu katanya masuk neraka ya, karena mereka tidak mau sekolah minggu dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya masuk neraka. Semuanya masuk neraka kecuali ibu ini dan golongan-golongan yang ada di gereja tersebut, mungkin ya seperti itu. Jadi hemat kami ini sangat lucu saja ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.